Belum bisa, Pak. Sudah saya kasih akses. Tadi udah. Ya. Udah record ya, Pak? Sudah itu sudah. Oh, udah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabarnya Adinda pada hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Sampai berjumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran kimia ya. Oke. Sebelum Bapak akan mulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Baik. Boleh salah seorang untuk memimpin berdoa? Boleh KM atau siapa ya? Bu Ira ya, Bu. Adinda Ira ya, Adinda Ira. Coba ya untuk memimpin doa. Baik, Pak. Untuk memulai pelajaran kimia pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adinda Ira. Oke, selanjutnya kita akan Bapak akan mengabsensi dulu ya kehadiran. Oke, ada semuanya hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Ya. Oke, ya sepertinya hadir semua ya. Oke. Baik, Bapak akan memulai pembelajaran hari ini. Kita akan mulai dari Adinda bisa lihat di PowerPoint-nya ya. Oke. Di sini Bapak akan seperti yang kita pelajari sebelumnya, di sini Bapak akan menampilkan apersepsi, yaitu bisa dilihat ya, ada gambar kembang api dan proses fotosintesis. Seperti sebelumnya, materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Termokimia, Pak. Termokimia, Pak. Oke, termokimia. Oke. Termokimia itu ada reaksi apa saja? Kami? Eksoterm sama endoterm. Eksoterm sama endoterm. Oke, kalau di sini kita lihat yang kembang api itu reaksi apa? Pak. Eksoterm. Kemudian fotosintesis, reaksi menyerap. Ya, endoterm karena menyerap kalor gitu ya dari matahari. Oke. Kemudian ya, pembelajaran hari ini Bapak menampilkan gambar, yaitu ada gambar makanan ya. Di sini ada donat ya. Ada 2 buah donat, 2 gambar. Di sini donat yang mengembang dan satu lagi donat yang agak kempes gitu ya, agak tidak mengembang. Di sini ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Mengapa bisa demikian ya? Nanti kita akan pelajari ya. Oke. Kemudian motivasi yang kedua yaitu ketika ya orang tua kita sedang memasak, ada potongannya itu macam-macam ya, ada yang besar, ada yang kecil. Mengapa demikian? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Apakah tujuannya itu seperti apa gitu ya? Oke. Baik. Selanjutnya Bapak akan memulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini itu adalah nanti diharapkan Adinda-Adinda semuanya itu dapat, yang pertama itu dapat menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi melalui percobaan, kemudian pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi melalui percobaan juga. Kemudian yang ketiga itu menganalisis pengaruh konsentrasi dan luas permukaan bidang sentuh terhadap reaksi juga melalui percobaan. Kemudian merancang percobaan tentang faktor konsentrasi terhadap laju reaksi, kemudian faktor luas permukaan bidang sentuh juga terhadap laju reaksi, dan kemudian nanti Adinda itu akan melakukan percobaan tentang apa yang sudah Adinda nanti rancang seperti itu ya. Oke, next. Tahapan pembelajarannya nanti Bapak di sini menggunakan nanti akan ada seperti yang tadi Bapak sampaikan di tujuan, nanti ada praktikum ya. Nah, di sini itu langkah pembelajarannya itu ada beberapa ya. Nanti Adinda akan mengikuti tahapan sesuai nanti langkah ini ada di fase di LKPD-nya juga yang nanti akan Bapak bagikan. Oke, yang pertama itu nanti Adinda akan mengobservasi, menemukan masalah, kemudian nanti akan merumuskan masalah dan membuat hipotesis, kemudian mengumpulkan data. Mengumpulkan datanya ini nanti berupa praktikum ya, dan mencari informasi dari LKPD-nya. Kemudian menguji hipotesis, kemudian
membuat kesimpulan dan mempresentasikannya seperti itu. Oke, baik, kita mulai pembelajarannya ke masalah intinya ya. Oke, di sini Bapak menampilkan masalah yang ada dalam LKPD-nya juga bisa dilihat ya. Di sini di PowerPoint ada masalah coba Bu Ami ya. Bu Ami. Iya, Pak. Ya, Adinda Ami. Maaf, Adinda Ami. Oke. Siap, Kanda. Ya. Di sini ada gambar ya. Kira-kira ada permasalahan apa ya? Gambar yang satu itu kan sepertinya macet ya Pak ya, yang di gambar Ya. 2, Covid. yang gambar 1 itu. Iya, macet di daerah. Yang gambar 1 arusnya lancar, mobilnya lebih sedikit. Iya. Kalau yang kedua, Gambar kedua ini obat sakit mah biasanya harus dikunyah dulu kalau diminum, nggak langsung diminum kayak obat yang pahit itu enggak. ya. Oke. Nah, orientasi masalah tadi nanti Adinda tuliskan dalam LKPD-nya ya. LKPD-nya ada permasalahan apa kaitannya dengan di sini yang pertama itu adalah konsentrasi. Nah, berarti konsentrasi itu apa sebenarnya, konsentrasi itu apa? Kemudian nanti ada kaitannya bagaimana ada yang padat, yang macet seperti itu, ada juga yang lenggang. Bagaimana nanti mempengaruhi terhadap laju reaksinya ya. Kemudian yang tadi obat mah mengapa harus dikunyah terlebih dahulu ya sebelum ditelan. Nah, apa pengaruhnya terhadap laju reaksi seperti apa? Nah, nanti Adinda semuanya itu bisa menuliskannya di LKPD-nya. Nah, setelah menuliskan di LKPD-nya, nanti Adinda itu merumuskan masalahnya. Silahkan rumusan masalah yang tadi di permasalahan sebelumnya, Adinda tuliskan di sini ya. Bisa dituliskan di LKPD-nya, yaitu pertama itu bisa Adinda tuliskan rumusan dari hasil fenomena tadi ya. Dari hasil identifikasinya juga silahkan dituliskan di LKPD-nya. Kemudian nanti setelah merumuskan masalah, Adinda membuat rumusan hipotesis. Hipotesisnya itu kira-kira tadi kan ada kalau misalkan gini, Adinda Ami tadi ya, kira-kira kalau yang macet itu menunjukkan konsentrasinya yang besar atau yang kecil? Konsentrasinya banyak atau sedikit? Besar, banyak. Banyak ya. Oke. Nanti Adinda coba hubungkan dengan laju reaksi ya. Jadi nanti hubungkan kira-kira hipotesa Adinda itu di awal, apakah reaksinya itu kalau konsentrasinya besar itu bakal berjalan cepat terhadap laju reaksinya atau berjalan lambat seperti itu ya. Oke. Kemudian nanti juga yang berkaitan permasalahan yang keduanya yaitu terkait dengan obat mah. Nanti itu apakah kaitannya obat yang dikunyah itu kan berarti lebih kecil ya, atau bidang sentuhnya seperti apa seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya Adinda itu mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data yang Adinda harus lakukan itu yang pertama untuk menjawab dari hipotesa yang barusan Adinda lakukan itu Adinda harus menuliskan judul percobaannya. Oke, silahkan tuliskan dulu ya judul percobaannya. Kira-kira Adinda Ira, judul percobaannya apa ya? Ya Pak, judul percobaan saya ini Pak, hampir sama dengan apa? Membuktikan bahwa laju reaksi ini mempengaruhi konsentrasi, gitu Pak. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Oke, begitu Pak, benar nggak kata-katanya Pak? Ya benar. Ya benar, udah benar. Oke, itu yang pertama ya. Nah, kan nanti ada 2 percobaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Adinda Agus. Bagaimana? Judul percobaannya sama? Tentang konsentrasi, ya. Apa pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi begitu? Ya. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Oke, terima kasih. Oke, nah setelah Adinda lakukan tujuan percobaannya apa? Judul percobaannya apa? Adinda tuliskan tujuannya. Buat apa sih Adinda melakukan percobaan? Percobaan itu tujuannya silahkan Adinda tuliskan di kolom yang sudah tersedia ya. Oke. Next. Nah, selanjutnya seperti yang ada di gambar pada LKPD-nya, Bapak di sana menampilkan ada alat dan bahan, kemudian ada gambar ilustrasi
itu yang akan Adinda praktikumkan. Nah, tugasnya silahkan Adinda semuanya itu membuat prosedur percobaan. Ini yang kedua ya, ada 2 percobaan, ada 2 gambar. Silahkan Adinda tuliskan rancangan prosedur percobaan dari gambar tadi yang ada di LKPD tadi. Ya, silahkan Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan rancangan prosedur percobaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan ya. Nanti Bapak akan cek satu persatu. Oke, sudah ya. Oke, gimana? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai atau belum? Baik, Dimas, gimana? Udah selesai pengerjaan prosedurnya? Belum, Pak, dikit lagi. Oh, sedikit lagi. Ya, silahkan kerjakan ya. Oke, Marini gimana? Sudah selesai? Dinda Marini bagaimana? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Nah, baik. Kalau sudah, maka kita akan melakukan eksperimen yang tadi Adinda semua itu dibuat ya. Tadi Adinda kan udah membuat dari judul, kemudian tujuannya, kemudian prosedurnya, dari berdasarkan analisis dari alat dan bahan. Nah, kita akan melakukan praktikum. Apa sih tujuan praktikum di sini? Yaitu praktikum di sini itu adalah untuk mengumpulkan data tadi ya. Oke. Next. Nah, nanti Adinda tuliskan data hasil praktikum tadi dibuatkan di dalam data pengamatan. Adinda boleh buat tabel sendiri berkreasi ya. Membuat tabel pembelajarannya. Dituliskan dalam LKPD-nya seperti itu ya. Oke, Bapak, ketika waktu praktikum nanti Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk menyelesaikan 2 percobaan. Percobaan faktor konsentrasi dan faktor luas permukaan bidang sentuh ini. Oke. Sudah selesai semuanya, Dinda? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, ya silahkan Adinda diskusikan di kelompoknya itu untuk pengolahan datanya ya, data hasil pengamatan dari kelompoknya itu silahkan didiskusikan semuanya, didiskusikan apakah hipotesa tadi yang Adinda buat di awal itu sesuai dengan atau terbukti pada hasil setelah hasil praktikum barusan, apakah sesuai atau tidak. Nanti Bapak cek satu persatu ya. Oke, silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya. Oke, baik. Bapak akan cek ya. Dari kelompok 1, Ami. Oke, Ami gimana? Jadi kesimpulan dari kelompok kami tadi kan hipotesisnya apa? hipotesisnya kalau semakin besar konsentrasinya, lajunya semakin cepat, Pak. Oke. Dan terbukti tadi pas praktikum. Ya. Pas. Hipotesis ya. yang kedua, Ya. semakin luas permukaan, laju reaksinya juga semakin cepat. Begitu, Pak. Oh iya. Jadi terbukti ya sama hipotesis awal sama hipotesis pengujian hipotesisnya sama berarti ya, Ibu. Oh ya, Ami, maaf. Halo. Ya. Ya. Berarti pengujian hipotesisnya sama ya, terbukti ya? Iya, Bapak, terbukti. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang berbeda, ada yang terbukti, ada yang tidak. Bagaimana kelompok Ira? Kelompok Ira? Sama, Pak. Sama. Sama. Iya. Terbukti juga ya. Iya, Pak, Oke. terbukti. Kelompok Agus gimana? Sama sekali, Pak. Sama sekali? Sama. Oh iya. Sama sekali belum. Sudah. Oke. Sama. Ya, alhamdulillah ya, sama. Gak ada yang berbeda ya? Mirip-mirip, Pak. Mirip-mirip. Oh iya. Oke. Baik. Nah, hari ini setelah menguji, silahkan Adinda buat kesimpulannya dalam LKPD-nya ya.
Silahkan kesimpulan dari praktikum barusan itu apakah hipotesa yang dibuat di awal itu sesuai dengan hipotesa terakhir. Kemudian bagaimana tadi pengamatannya, silahkan dituliskan kesimpulan seperti itu ya. Oke, nanti, nah selanjutnya setelah kesimpulan, nanti perwakilan kelompoknya dipresentasikan ya. Coba ada yang mau mempresentasikan hasilnya sebelum Bapak tunjuk? Oke, dari kelompok AMI ya, yang tadinya aktif ya. Kelompok AMI, silahkan. Ya, Bapak. Ya, presentasi hasilnya. Silahkan. Dari percobaan tadi tentang pengaruh konsentrasi dan luas permukaan, kelompok saya mendapatkan percobaan yang konsentrasinya besar, laju reaksinya itu semakin cepat. Jadi waktu untuk reaksi lebih cepat daripada yang konsentrasinya sedikit. Begitu juga yang luas permukaan. Jadi yang bahan yang luas permukaannya lebih banyak, yang kecil-kecil itu Pak, dia lebih cepat bereaksi daripada yang bentuknya lebih besar atau luas permukaannya kecil. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Oke, kelompok yang lainnya ada yang ingin menanggapi? Oke, kalau tidak ada, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya setelah presentasi semuanya, maka kita membuat kesimpulan dalam pembelajaran kali ini ya. Kesimpulannya, pembelajaran itu jadi faktor laju reaksi tadi itu bagaimana? Silahkan Agus menyimpulkan dari hasil percobaannya kali ini. Ya, kesimpulannya semakin besar konsentrasinya, maka laju reaksinya makin cepat. Semakin kecil konsentrasinya, maka lajunya makin lambat. Ya. Kemudian yang kedua, yang luas permukaan. Ya, semakin luas permukaannya, maka makin cepat juga, Pak. Ya, semakin cepat juga. Ya. Ya. Semakin kecil berarti semakin lambat juga ya bereaksinya. Ya. Oke. Ya, baik. Baik. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan soal evaluasi pembelajaran terkait pemahaman kalian setelah pembelajaran yang kita lalui barusan. Oke, Bapak akan memberikan 5 soal ya. Silahkan kalian kerjakan. Oke, sudah ya, semuanya sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan barusan. Kira-kira ada Bapak membuat berupa 3 pertanyaan ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Praktikum tentang laju, Pak. Praktikum tentang laju reaksi. Konsentrasi dan luas permukaan. Konsentrasi dan luas permukaan. Oke. Selanjutnya, apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Apa ya? Praktek, Pak. Praktikum. Praktiknya, Ya, praktiknya. Kemudian apa lagi? Sudah praktik? Ya, suka, Pak, karena manggil Adinda ke saya. Oke. Ya. Ya kan tiap hari Bapak suka manggil itu ya, Adinda ya. Ya. Ngeresep, Oke. Pak. Oke, selanjutnya apa yang kalian tidak sukai pada pembelajaran kali ini? Donatnya digambar aja, Pak. Apa? Gimana? Donatnya kok cuma digambar aja, Pak. Oh, donatnya digambar aja. Iya, yang Ya, nyata nanti. mana, Pak? Iya, nanti kita buat ya. Nanti kita buat donat ya. Setelah pembelajaran mungkin ya. Nanti kalau ada proyek kita buat donat ya. Oke, itu saja ya. Baik. Mungkin itu saja refleksi pembelajaran hari ini. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan masuk masih praktikum. Nah, faktor laju reaksi ini nanti itu tidak hanya yang barusan kalian pelajari saja, tidak hanya laju reaksi itu yang terhadap konsentrasi terhadap laju reaksi ataupun luas permukaan bidang satu terhadap laju reaksi, ternyata ada faktor lain juga. Nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan masih praktikum juga ya. Masih praktikum juga, tetap semangat belajarnya, yaitu tentang terkait faktor suhu ya, suhu dan katalis pada pembelajaran. Namun sebelum itu, kaitannya dengan yang tadi, dengan donat tadi, mengapa donat yang satu itu lebih besar dan donat yang satu itu lebih kecil? Itu pada donat itu kan dikasih yang namanya soda kue. Ketika soda kuenya dikasihkan banyak, maka akan mengembang seperti donat yang pertama.
Kemudian jika dikasih konsentrasinya kecil, soda kuenya, maka donatnya tidak mengembang. Seperti yang satu lagi. Kemudian tadi ya ada obat mah. Kenapa obat mah harus ini ya? Harus dikunyah terlebih dahulu. Nah, itu supaya cepat bereaksi dalam tubuh kita, supaya cepat larut seperti itu ya. Nanti maka obatnya langsung efektif, cepat sembuh seperti itu ya. Oke. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mungkin sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya, Adinda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pitching yang dibawakan oleh Pak Irfan Tosi kepada Ibu Amira Fadila sebagai reviewer. Silakan memberikan saran, tanggapan, atau masukan. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak Irfan tadi, apa ada pretest ya Pak ya? Saya tidak ada pretest Bu. Oh tidak ada, ya udah. Saya takutnya saya yang terlewat karena di awal tadi jaringan saya agak lewat. Iya. Berarti awal tadi belum ada pretest. Kemudian untuk ini model yang digunakan inquiry ya Pak ya, inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing Bu. Iya, karena tadi saya menemukan ada hipotesis, jadi saya mengingat lagi, oh iya modelnya inquiry, berbeda dengan saya tadi yang DL. Untuk yang awal stimulusnya sudah bagus, tadi mengaitkan kembang api dan fotosintesis ya untuk persepsinya, kemudian stimulusnya pakai konsentrasinya padatnya mobil sama obat mah. Nah, minyak sudah Suaranya Bu Ami hilang ya? Ya, suaranya hilang ya. Ya Bu. Jaringannya kurang stabil tadi ya. bulan itu sebelum ya, mohon maaf, saya terlempar. Ya. Tadi sampai mana? Itu kesimpulannya tadi Pak ya. Di akhir sebelum persepsinya tadi sudah bagus menggunakan kembang api sama fotosintesis. Kemudian stimulusnya juga sudah masuk ya dari jumlah mobil yang banyak sama obat mah. Nah, yang saya tandai ini kesimpulannya tadi kan sebelum Bapak menutup itu kan baru dikasih penguatan kesimpulan. Apa tidak sebaiknya itu sebelum evaluasi diberikan? Jadi masih di akhir sintaknya, apakah tidak ada tempat untuk memberi kesimpulan? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ami. Saja Bu Ami. Iya Bu, jadi yang saya tandai itu kesimpulannya tadi, kenapa kok di akhir setelah slide terima kasih baru ada juga baru dibahas terakhir begitu Bu. Itu. Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan tanggapan dari petisi yang dibawakan oleh Pak Irfan, silakan. Tidak ada? Saya Pak Irfan ya, Pak Irfan. Ya Bu. Baik. Tadi saya menyimak di tujuan pembelajarannya Pak Irfan. Di tujuan pembelajaran 1 dan 2 itu di situ dituliskan menjelaskan pengaruh kata kerja operasionalnya itu menjelaskan. Ya. Di indikator pertama dan kedua. Ya Bu. Iya, menjelaskan pengaruh luas permukaan dan apa tadi? Konsentrasi Bu. Atau bisa ditampilkan lagi Pak Irfan? Oh iya, iya. Ya. Iya. Bagian tujuan Pak Irfan, slide kelima kayaknya. Ya Bu, bentar. Sudah muncul ya Bu? Sudah muncul teman-teman? Sudah muncul. Togin saja Pak Irfan.
Nah, di indikator atau di tujuan pembelajarannya tadi, itu kan nomor 1 itu tentang faktor konsentrasi dengan faktor luas permukaan. Ya, Bu. Kalau saya tidak salah lihat tadi, itu kata kerja operasionalnya menjelaskan. Iya. Ya, Bu. Kemudian di indikator yang ketiga dan 4 itu berulang lagi menggunakan cuma perbedaannya di kata kerja operasionalnya sudah di-up di C4 menganalisis. Apakah tidak efektif kalau Pak Irfan menggunakan yang di indikator 3-4-nya saja, yang nomor 1 dan 2-nya itu tidak perlu Pak Irfan, karena tumpang tindih yang pertama dan kedua itu menjelaskan, kemudian yang ketiga 4 itu berulang lagi sebenarnya, tapi kata kerja operasionalnya saja yang Pak Irfan ganti. Artinya perumusannya menggunakan yang di kata kerja operasional menganalisis saja Pak Irfan. Iya, iya. Ya. Selanjutnya saran Pak Irfan dari model pembelajaran inquiry yang Pak Irfan tadi terapkan, mungkin perlu di sini kan kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mungkin perlu Pak Irfan kaitkan dengan teori tumbukan. Iya. Ya, kita perhatikan lagi KD-nya Pak Irfan. Di situ kan kalau KD 37 ya. Ya, 3. Ada terkait ke teori tumbukan di situ Pak Irfan. Iya, iya. Iya. Itu saja kalau dari saya Pak Irfan. Teman-teman yang lain ada yang memberikan masukan sebelum kita pindah ke peer teaching selanjutnya? KD-nya tabe apa Pak Irfan? KD-nya? Saya pas monitor ini. KD-nya. KD-nya Bu, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, enggak masalah supportingnya, IPK pendukungnya itu menjelaskan konsep teori tumbukan aja ya. Jadi nanti yang IPK kedua, ketiga itu sudah esensial ya. Tetapi pendukungnya boleh menjelaskan konsep teori tumbukan ya. Itu kan terkait dengan konsentrasi tadi ya. Ya, jadi selalu perhatikan capaian minimalnya ya, capaian minimal. Iya. Oke, silakan Bu Rida. Saya juga sementara ngajar ini, tapi kalau saya monitor dan ada saya tambahkan, saya akan tambahkan. Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Masuk kecepatan internasinya, kira-kira anak-anak tidak ada lebih batas. Yang berapa orang lagi Bu Rida? Berapa orang? 4 orang nih. Oh iya ya, diselesaikan aja, diselesaikan.